Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahra Rahmadani dari kelas 2 Pendidikan Agama Islam A dengan nomor induk mahasiswa 22410402023. Saya mahasiswi asal Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini saya akan membuat video mengenai usul fikih dengan media PowerPoint atau PPT untuk memenuhi tugas ulangan atau ujian akhir semester pada mata kuliah usul fikih yang diampu oleh Bapak Ishak Suryonugroho, MSI. Ya, langsung saja kita langsung ke pembahasan. Dan di sini saya akan membahas tentang usul fikih itu sendiri. Untuk pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama ada latar belakang terjadinya atau munculnya usul fikih, lalu yang kedua pengertian usul fikih, lalu yang ketiga objek kajian usul fikih, dan yang keempat kegunaan usul fikih dalam kehidupan. Poin yang pertama yaitu latar belakang dari usul fikih. Ya, untuk menelusuri latar belakang timbulnya usul fikih ini dapat dengan menelaah sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Segala persoalan hukum yang timbul langsung ditanyakan kepadanya. Ia memberikan jawaban hukum dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam keadaan tertentu yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran. Ia memberikan jawaban melalui penetapannya yang disebut hadis atau sunnah. Al-Quran dan penjelasannya dalam bentuk hadis disebut sumber pokok hukum Islam. Al-Quran sendiri turun dalam bahasa Arab, demikian pula hadis yang disampaikan Nabi juga berbahasa Arab. Para sahabat Nabi mempunyai pengetahuan yang luas tentang bahasa Arab sebagai bahasa ibunya. Mereka mengetahui secara baik arti setiap lafaznya dan maksud dari setiap ungkapannya. Pengalaman mereka dalam menyertai kehidupan Nabi dan pengetahuan mereka tentang sebab-sebab serta latar belakang turunnya ayat-ayat hukum memungkinkan mereka mengetahui rahasia dari setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah. Karenanya, mereka tidak merasa memerlukan sesuatu di balik itu dalam usaha mereka memformulasikan suatu hukum dari sumbernya yang telah ada. Sebagaimana mereka tidak memerlukan kaidah bahasa dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi yang berbahasa Arab itu. Pada saat para sahabat Nabi menemukan kejadian yang timbul dalam kehidupan mereka dan memerlukan ketentuan hukumnya, mereka mencari jawabannya dalam Al-Quran. Bila mereka tidak menemukan jawabannya secara dalam Al-Quran, mereka mencoba mencarinya dalam koleksi hadis Nabi. Dan bila mereka tidak menemukan jawabannya dalam hadis Nabi, mereka menggunakan daya nalar yang dinamakan ijtihad. Dalam berijtihad itu, mereka mencari titik kesamaan dari suatu kejadian yang dihadapinya itu dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Mereka selalu mendasarkan pertimbangan pada usaha memelihara kemaslahatan umat yang menjadi dasar dalam penetapan hukum syara. Dengan cara seperti itulah Muadz bin Jabal memberikan jawaban kepada Nabi dalam dialog di antara keduanya sewaktu Muadz diutus oleh Nabi ke Yaman untuk menduduki jabatan wali. Dialognya yaitu seperti ini. Nabi bersabda, bagaimana cara Anda menetapkan hukum bila kepada Anda dihadapkan perkara yang memerlukan ketetapan hukum? Lalu dijawab oleh Muadz, aku menetapkan hukum berdasarkan hukum Allah.
Nabi bersabda lagi, bila Anda tidak menemukan jawabannya dalam kitab Allah, lalu Mu'adz menjawab lagi, aku menetapkan hukum dengan sunnah Nabi. Dijawab lagi oleh Nabi, bila dalam sunnah Anda juga tidak menemukannya, lalu Mu'adz menjawabnya lagi, aku melakukan ijtihad dan aku tidak akan gegabah dalam ijtihadku. Ya, jawaban Mu'adz dengan urut-urut seperti itu mendapat pengakuan dari Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 59, yaitu dalam ayat ini Allah menyuruh untuk mentaati Allah dan juga Rasul-Nya. Berarti perintah untuk mengikuti apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Suruhan untuk mentaati ulil amri berarti perintah untuk mengikuti kesepakatan para ulama mujtahid dalam menetapkan hukum. Karena mereka adalah orang-orang yang mengurus kepentingan umat Islam dalam bidang hukum, suruhan untuk mengembalikan hal dan urusan yang diperselisihkan kepada Allah dan Rasul berarti perintah untuk menggunakan kias atau daya nalar dalam hal-hal yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Quran, hadis dan tidak ada pula ijma atau kesepakatan ulama mujtahid. Dengan demikian, dalil hukum syara yang disepakati di kalangan ulama jumhur adalah 4, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, ijma, dan qiyas. Setelah masa kejayaan Islam berlalu, datanglah suatu masa di mana umat Islam mulai bercampur baur antara orang-orang yang berbahasa Arab dan memahaminya secara baik dengan orang-orang yang tidak berbahasa Arab atau tidak memahaminya secara baik. Sedangkan waktu itu, bahasa Arab menjadi sesuatu yang harus dipelajari untuk memahami hukum-hukum Allah. Karenanya, para ahli hukum berusaha menyusun kaidah-kaidah untuk membantu seseorang terjaga dari kesalahan dalam memahami Al-Quran dan hadis, yang keduanya adalah sumber pokok ajaran Islam. Seiring dengan itu, para ulama mujtahid pun merasa perlu menetapkan dan menyusun kaidah atau aturan permainan yang dijadikan pedoman dalam merumuskan hukum dari sumber-sumbernya dengan memperhatikan asas dan kaidah yang ditetapkan ahli bahasa yang memahami dan menggunakan syariah atau tujuan Allah menempatkan mukallaf dalam tanggung jawab hukum. Kaidah dalam memahami hukum Allah dari sumbernya itulah yang disebut dengan usul fikih. Ya, lalu ke poin yang selanjutnya, yaitu pengertian dari usul fikih. Untuk mengetahui makna dari kata usul fikih itu sendiri, kita dapat menelaah dari 2 aspek. Yang pertama, usul fikih sebagai kata majemuk atau murakkab, dan kedua, usul fikih sebagai istilah ilmiah. Dari aspek pertama, usul fikih berasal dari 2 kata, yaitu usul yang merupakan bentuk jamak dari kata asal dan kata fikih. Kata asal secara etimologi diartikan sebagai fondasi sesuatu, baik yang bersifat materi ataupun non-materi. Sementara menurut istilah atau secara terminologi, kata asal mempunyai beberapa arti, yaitu yang pertama, dalil, yakni landasan hukum seperti pernyataan para ulama usul fikih, bahwa asal dari wajibnya sholat 5 waktu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasul. Lalu yang kedua adalah qaidah, yaitu dasar atau fondasi sesuatu, seperti sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya Islam itu didirikan atas 5 usul atau dasar atau fondasi. Lalu yang ketiga, rojih, yaitu yang terkuat, seperti dalam ungkapan para ahli usul fikih yang artinya yang terkuat dari kandungan suatu hukum adalah arti hakikatnya. Maksudnya, yang menjadi patokan dari setiap perkataan adalah makna hakikat dari perkataan itu. Lalu yang keempat, mustashab, yakni memberlakukan hukum yang sudah ada sejak semula selama tidak ada dalil yang mengubahnya.
Misalnya, seseorang yang hilang, apakah ia tetap mendapatkan haknya seperti warisan atau ikatan perkawinan, atau orang tersebut harus dinyatakan masih hidup sebelum ada berita tentang kematiannya. Ia tetap terpelihara haknya seperti tetap mendapatkan waris, begitu juga ikatan perkawinannya dianggap tetap. Lalu yang kelima ada far'u atau cabang, seperti perkataan ulama usul fikih yang artinya anak adalah cabang dari ayah. Dari kelima pengertian kata asal di atas, yang biasa digunakan adalah dalil, yakni dalil-dalil fikih. Selanjutnya, adapun fikih secara etimologi berarti pemahaman yang mendalam dan membutuhkan pengarahan potensi akal. Adapun pengertian fikih secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh para ahli fikih terdahulu, yaitu yang pertama, ilmu tentang hukum syara tentang perbuatan manusia atau amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Seiring dengan itu, ulama lain mengemukakan bahwa fikih adalah himpunan hukum syara tentang perbuatan manusia atau amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Dua definisi di atas menunjukkan bahwa pengertian fikih secara terminologi ada dua tendensi, pertama sebagai ilmu yang menjelaskan hukum, dan yang kedua sebagai hukum itu sendiri. Sebagai ilmu, fikih diartikan ilmu tentang hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia atau amaliyah yang diperoleh melalui dalil-dalil yang terperinci, sementara fikih dalam arti hukum adalah himpunan hukum syara tentang perbuatan manusia atau amaliyah yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Pada umumnya, dalam memberikan pengertian fikih, para ulama menekankan bahwa fikih adalah hukum syariat yang diambil dari dalilnya. Setelah dijelaskan pengertian usul dan fikih, baik menurut bahasa maupun istilah, maka di sini dapat dikemukakan juga pengertian usul fikih menurut Al-Baidawi yang dimaksud dengan usul fikih adalah ilmu pengetahuan tentang dalil-dalil fikih secara global, metode penggunaan dalil tersebut, dan keadaan atau persyaratan orang yang menggunakannya. Sementara jumhur ulama usul fikih, seperti yang dikemukakan oleh Khudori Baik, mendefinisikan bahwa usul fikih adalah himpunan kaidah atau norma-norma yang berfungsi sebagai alat penggalian syara dari dalil-dalilnya. Dua pengertian usul fikih di atas memiliki penekanan yang berbeda. Menurut ulama Syafi'iyah, penekanannya pada objek kajian usul fikih, yaitu dalil-dalilnya yang bersifat ijmali, bagaimana cara mengistimbat hukum, syarat orang yang menggali hukum, atau syarat-syarat seorang mujtahid. Sedangkan menurut jumhur ulama, penekanannya pada operasional atau fungsi usul fikih, yaitu bagaimana menggunakan kaidah-kaidah usul fikih dalam menggali hukum syara. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa usul fikih adalah ilmu pengetahuan yang objeknya dalil hukum atau sumber hukum dengan semua seluk-beluknya. Dan metode penggaliannya yang digunakan dalam mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya dengan menertibkan dalil-dalil dan menilai kekuatan dalil-dalil tersebut. Ya, untuk subbab atau poin selanjutnya yang akan kita bahas yaitu objek kajian dari usul fikih itu sendiri. Dari definisi usul fikih yang sudah dijelaskan tadi, dapat diperoleh penjelasan bahwa yang menjadi objek kajian dari usul fikih secara garis besar itu ada 3. Yang pertama, sumber hukum dengan semua seluk-beluknya. Lalu yang kedua, metode pendayagunaan
sumber hukum atau metode penggalian hukum dari sumbernya. Lalu yang ketiga, persyaratan orang yang berwenang melakukan istinbat dengan semua permasalahannya. Lebih rinci, Muhammad Al-Juhaili menyebutkan bahwa objek kajian usul fikih adalah sebagai berikut. Ada 4 poin. Yang pertama, sumber-sumber hukum syara, baik yang disepakati seperti Al-Quran dan Sunnah maupun yang diperselisihkan seperti istihsan dan maslahah mursalah. Lalu yang kedua ada pembahasan tentang ijtihad, yakni syarat-syarat dan sifat-sifat orang yang melakukan ijtihad. Lalu poin yang ketiga, mencarikan jalan keluar dari dua dalil yang bertentangan secara zahir, ayat dengan ayat atau sunnah dengan sunnah, dan lain-lain, baik dengan jalan pengkompromian atau al-jama'u wa at-taufiq, menguatkan salah satu atau tarjih, pengguguran salah satu atau kedua dalil yang bertentangan, atau biasa disebut nasakh atau tasakut ad-dalil lain. Lalu poin yang keempat, pembahasan hukum syara yang meliputi syarat-syarat dan macam-macamnya, baik yang bersifat tuntunan, larangan, pilihan atau keringanan atau rukhsah, juga dibahas tentang hukum, hakim, mahkum alaih, dan lain-lain. Lalu poin yang kelima, pembahasan kaidah-kaidah yang akan digunakan dalam mengistinbat hukum dan cara menggunakannya. Ya, untuk pembahasan yang terakhir yaitu kegunaan usul fikih dalam kehidupan. Tujuan yang hendak dicapai oleh ilmu usul fikih ialah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dalil syara yang terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syara yang bersifat amali, yang ditunjuk oleh dalil-dalil itu sendiri. Dengan kaidah usul serta bahasanya itu dapat dipahami nasakh-nasakh syara dan hukum yang terkandung di dalamnya. Demikian pula dapat dipahami secara baik dan tepat apa-apa yang dirumuskan ulama mujtahid dan bagaimana mereka sampai kepada rumusan itu. Walaupun para ulama telah berhasil merumuskan hukum syara dan telah terjabar secara rinci dalam kitab fikih, umat Islam tetap memerlukan usul fikih. Ada dua tujuan mengetahui usul fikih. Yang pertama, bila kita sudah mengetahui metode usul fikih dirumuskan ulama tersebut atau ulama terdahulu, maka bila suatu ketika kita menghadapi masalah yang baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab fikih terdahulu, maka kita akan dapat mencari jawaban hukum terhadap masalah baru itu dengan cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahulu. Lalu yang kedua, bila kita menghadapi masalah hukum fikih yang terurai dalam kitab-kitab fikih, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauhnya perubahan yang terjadi, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama itu, atau ingin merumuskan hukum sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi yang menghendakinya, maka usaha yang harus ditempuh adalah merumuskan kaidah baru yang memungkinkan timbulnya rumusan baru dalam fikih. Kajian ulang terhadap suatu kaidah atau menentukan kaidah baru itu tidak mungkin dapat dilakukan bila tidak mengetahui secara baik usaha dan cara ulama terdahulu dalam merumuskan kaidahnya. Hal itu akan diketahui secara baik dalam usul fikih ini. Para ulama usul menyatakan bahwa usul fikih merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan hukum-hukum Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, baik yang berkaitan dengan masalah akidah, ibadah, atau muamalah, atau qubah, maupun akhlak. Usul fikih bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai sarana. Adapun kegunaan usul fikih dalam kehidupan yaitu yang pertama memberikan pengertian dasar tentang kaidah-kaidah dan
metodologi para ulama mujtahid dalam menggali hukum. Lalu yang kedua, menggambarkan persyaratan yang harus dimiliki seorang mujtahid agar mampu menggali hukum syara secara tepat dan bagi orang awam supaya lebih mantap dalam mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh para mujtahid setelah mengetahui cara yang mereka gunakan untuk berijtihad. Lalu yang ketiga, memberi bekal untuk menentukan hukum melalui berbagai metode yang dikembangkan oleh para mujtahid sehingga dapat memecahkan berbagai persoalan baru. Lalu yang keempat, memelihara agama dari penyimpangan dan penyalahgunaan dalil dengan berpedoman pada usul fikih. Hukum yang dihasilkan melalui ijtihad tetap diakui syara. Lalu selanjutnya, menyusun kaidah-kaidah umum atau asas hukum yang dapat dipakai untuk menetapkan berbagai persoalan dan fenomena sosial yang terus berkembang di masyarakat. Lalu kegunaan dari usul fikih dalam kehidupan ini yang terakhir yaitu dapat mengetahui keunggulan dan kelemahan para mujtahid sejalan dengan dalil yang mereka gunakan. Dengan demikian, orang yang belum mampu berijtihad dapat memilih pendapat mereka yang terkuat disertai alasan-alasan yang tepat. Ya, sekian pembahasan mengenai usul fikih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.